Mungkin tadi udah pada ibadah ya. Aku belum. Haleluya. Halo. Ya. Kita bersuka cita. Siang hari ini kita mau sama-sama datang di hadapan Tuhan. Kita percaya kita mengalami Tuhan ketika kita buka hati kita untuk menyembah Tuhan siang hari ini. Sama-sama kita datang di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Setiap waktu kami memerlukan Tuhan, setiap saat kami membutuhkan Tuhan. Terima kasih buat saat ini Bapak, siang hari ini Tuhan. Bersama-sama kami datang di hadapan Tuhan Yesus. Kami merindukan Tuhan melawat setiap kami di tempat ini Tuhan. Nyatakan hadir-Mu, nyatakan hadir-Mu, nyatakan hadir-Mu, nyatakan hadir-Mu. Kami membuka hati kami menyembah-Mu ya Tuhan. Kami membuka hati kami di hadapan-Mu. Ku mau sembah Tuhan.
Oh
Bersama-sama kita mau bersyukur kepada Tuhan. Bersama-sama
Yesus, Kaulah pujian bagiku. Boleh bersama-sama kita mengangkat tangan kita. Pujilah Dia. Segala pujian dan syukur bagiku. Amin. Allah yang mulia, kudus mengalah. Kau yang awal dan yang akhir. Allah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku. Kaulah yang awal dan akhir. Kaulah yang awal dan akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku. Sungguh Engkaulah Allah yang alfa dan Allah omega. yang awal dan akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku. Betapa kami bangga memiliki Allah seperti Engkau, Allah yang awal dan yang akhir, pemegang sepanjang masa, sepanjang hidup. Terima kasih Tuhan buat kebesaran dan kedahsyatan-Mu. Kami percaya itu berlaku bagi kami di tempat ini Tuhan. Kami akan menyaksikan perbuatan Allah kami yang dahsyat dan hebat, penerobos bagi setiap kami, yang melakukan lebih dahsyat daripada apa yang kami minta Tuhan. Kami percaya Tuhan di tempat ini terjadi pemulihan, terjadi kesembuhan, terjadi revival, kebangunan rohani bagi setiap kami Tuhan. Kami bersuka cita sebab Tuhan kami berjalan berperang bersama dengan kami. Dalam nama Tuhan Yesus yang bersuka cita bersama-sama kita katakan amin. Haleluya. Semuanya bersuka cita. Ada jiwa baru. Iya. Halo semuanya. Sudah yang kedua kali datang. Luar biasa. Selamat datang, selamat bergabung. Kita sama-sama membangun kerajaan Tuhan di tempat ini. Haleluya. Semua yang bersuka cita, kasih semangat kanan kiri saudara, katakan engkau orang yang luar biasa. Engkau milikku. Tiada yang melihat bumi hanya Kau.
memberkati Amin. sekalian. Haleluya. Terima kasih. Silakan duduk dalam hadirat Tuhan. Siapkan hati Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Kami mau bersyukur Tuhan dalam keadaan kami. Karena kami percaya Tuhan sudah melakukan yang terbaik bagi setiap kami. Haleluya, haleluya. Ku mengerti segala rencanamu. Ajar ku berserah hanya padamu. Pimpinlah jalanku dalam terang firman-Mu. Ajar ku berserah hanya padamu. Katakan Bapakku ajaib, Bapakku ajar segala rencanamu. Tuhanku heran, Tuhanku heran perbuatanmu. Katakan Engkau sanggup Tuhan, Engkau sanggup mengerjakan segala yang ku perlukan menurut kehendak-Mu. Terjadilah. Katakan dengan iman, Bapakku ajaib, Bapakku Yesus ajar segala rencanamu. Tuhanku heran perbuatanmu. Tuhanku heran perbuatanmu. Katakan Engkau sanggup, Engkau sanggup segala yang ku perlukan menurut kehendak-Mu. Terjadilah. Engkau sanggup mengerjakan segala yang ku perlukan menurut kehendak-Mu. Terjadilah. Engkau sanggup, Engkau sanggup mengerjakan segala yang ku perlukan menurut Bapak, Engkau Allah yang bersemayam di dalam kekekalan. Terima kasih buat Engkau yang sudah menginvestasikan dirimu sendiri buat mati di kayu salib untuk masa depan kami. Engkau baik, Engkau baik. Engkau sanggup mengadakan segala yang kami perlukan.
Bahkan Engkau sanggup memberikan nyawamu Tuhan. Pertanyaannya, apakah kami sanggup memberikan diri kami untuk melayani Engkau Tuhan? Apakah kami sudah maksimal? Apakah kami sudah memberikan segalanya untuk Engkau Tuhan? Apakah kami sudah menginvestasikan apa yang Engkau percayakan ini untuk pekerjaan kekekalan? Cinta Yesus, Engkau rindu Yesus, sungguh ku rindu mengatakannya, betapa aku mengasihimu. cinta, Ku cinta Kau Yesus, hanya Kau bagiku Yesus, sungguh ku rindu mengatakannya, betapa aku mengasihimu. Engkau Allah, Engkau Allah dan Rajaku, terkasih dalam hidupku. Engkau segalanya bagiku. Ku bersyukur kepadamu, Engkau Allah. Engkau Allah dan Rajaku, terkasih dalam hidupku. Engkau segalanya bagiku. Ku bersyukur kepadamu. sungguh kami mau mengucapkan syukur kami Tuhan dengan hati yang cinta kepadamu Tuhan. Bukan hanya sekedar kata-kata, tapi kami boleh mengeluarkan dari isi hati kami Tuhan yang terdalam, yang tidak bisa dibaca oleh orang lain, bahkan diri kami sendiri. Tetapi kami mau memberikan ucapan syukur kami karena kami tahu bahwa Engkau telah memberikan segala-galanya. Karena begitu besar kasih-Mu akan dunia ini Tuhan, sehingga Engkau kasih-Mu itu sendiri Engkau berikan Tuhan. Dan biarlah kasih-Mu itu kami sambut dengan rasa syukur kami, dengan rasa cinta kami terhadap Engkau. Hari ini kami akan belajar Tuhan, seberapa besar kami memberikan segalanya untuk Engkau, yang sudah begitu besar Tuhan memberikan segalanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, Engkau baik, Engkau luar biasa. Pimpin kami terus dalam hadirat-Mu, pimpin kami terus fokus akan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami percaya, katakan amin. Puji Tuhan, shalom semuanya. Shalom. Apa kabar? Luar biasa. Luar biasa, gak pakai gadget. Gitu ya. Hari ini kita akan belajar investasi kekekalan. Jadi sebenarnya di dalam hidup dunia ini, kalau mau ingin kaya, saudara harus belajar tentang investasi. Ada beberapa orang yang akan belajar, bahkan banyak orang belajar tapi gagal karena memang tidak mudah berinvestasi. Ada investasi bodoh, ada investasi yang ya kita nggak tahu, ternyata salah menempatkan gitu. Dan investasi di dunia ini pada kenyataannya adalah semu atau yang bisa dimakan ngengat. Tapi kalau kita menginvestasikan setiap pekerjaan hidup kita, baik uang kita, tenaga kita, pikiran kita terhadap pekerjaan kekekalan, itu tidak akan pernah terganggu gugat. Udah dicatat di surga sana sama petugas di sana lah. Ya, percaya aja lah, ada tugas, ada yang tugas di sana ya. Ada admin ya gitu. Ya,
Jadi nggak akan tertukar, nggak akan tercuri, nggak akan hilang juga. Jadi saudara yakin aja investasinya akan benar-benar Anda terima hasilnya gitu. Yaitu kekekalan itu sendiri. Kita buka di Matius 6 ayat yang ke-20. Matius 6 ayat 20 yang sudah ketemu, ayo kita baca sama-sama. 1, 2, 3, ya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di surga. Di surga nengat dan karat tidak merusaknya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Jadi safety banget ya. Jadi maksudnya pencatatan di sana nggak akan tertukar. Oh ini berkatnya Pak Edo ketukar ke berkatnya Pak Lingga. Padahal Pak Lingga yang udah ngerjain capek-capek, yang di surga sana salah catat gitu. Enggak seperti itu. Atau di surga sana sama Pak Edo dimain mata gitu. Maksudnya itu punya Pak Lingga buat aku lah gitu. Enggak bisa seperti itu. Tuhan adil. Ya. Kecuali di dunia ini mungkin bisa terjadi seperti itu ya. Jadi setiap pekerjaan kita ini kenapa buat saya sendiri, saya sebenarnya dipanggil dari orang-orang yang begitu cepat otaknya memikirkan sesuatu. Kadang-kadang saya ketemu orang yang maksudnya dia belum melangkah jauh, saya udah melangkah jauh. Kadang-kadang orang itu keseret-seret gitu. Dan itu ujung-ujungnya saya suka kedumel. Tahu kan bahasanya kedumel. Nah itu saya belajar di situ, saya rendah hati. Kemudian sampai saya maksudnya tidak memutuskan untuk tidak ikut dalam pelayanan lagi. Waktu itu saya berdiam diri cukup panjang bertahun-tahun gitu ya. Akhirnya Tuhan kasih kesempatan kedua. Ini yang saya pelayanan di sini adalah kesempatan kedua. Dan saya tidak akan mungkin menyia-nyiakan. Dan saya berhenti soal bersungut-sungut. Paham ya maksudnya? Amin. Di suatu kehidupan kita harus berubah memang. Dan nggak semua orang akan sempurna di dalam pelayanannya gitu. Mungkin saya bisa di sini lebih menonjol, tapi di dalam hal itu saya dulu orang yang seperti itu. Dulu itu kan ya, bukan sekarang. Jadi saya menganggap suka dulu tuh kelamaan nih kerjanya, saya kerjain gitu kan. Saya suka ngomong kerjaan dia gue yang kerjain gitu kan. Saya suka gitu. Tapi setelah ada firman ini saya mengerti bahwa apapun yang kita kerjakan di dalam pelayanan, berkatnya tidak akan mungkin tertukar seperti Pak Edo dengan Pak Lingga tadi ya saya contohkan. Nggak akan mungkin gitu. Saya baru menyadari bahwa apapun yang kita kerjakan Tuhan catat berkatnya sendiri-sendiri. Nggak perlu kita berkedumel gitu ya bahasa Jawanya. Masalahnya investasi kekekalan itu tidak bisa dilihat hari ini. Nah itu yang suka kita tertantang untuk mengimani itu. Sesuatu yang belum kita lihat tapi kita percayai. Nah makanya Tuhan bilang, adakah iman di bumi ini? Mungkin ya termasuk semacam itu. Apakah kita percaya dengan apa yang sudah kita investasikan di dalam kerajaan kekekalan itu sendiri? Jangan sampai kita ragu dengan pernah nggak sih yang teman-teman atau saudara-saudara alami saya ini udah di jalurnya belum ya? Udah bener nggak ya saya ngerjain ini ya? Ada hasilnya nggak ya? Bener nggak sih ada Tuhan gitu? Akan timbul pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Apalagi kalau udah kejepit, benar-benar ada nggak sih Tuhan? Saya waktu kuliah, saya kejepit benar-benar nggak punya uang untuk ngontrak. Dan saya kuliah 5 semester itu mama papa saya pikir saya udah nggak kuliah. Waktu saya keluar dari rumah untuk kuliah itu saya kuliah sendiri, biaya sendiri, kerja sendiri, kuliah sendiri. Jadi waktu itu kejepit di suatu titik saya nggak, Tuhan beneran, engkau ada nggak sih? Saya kan nggak punya tempat nih, saya udah mau diusir-usir nih dari kontrakan. Tiba-tiba saat itu juga ada orang yang nawari rumah dia untuk tinggali. Baru di situ, ya kadang-kadang kita suka begitu, baru percaya bahwa ada kekekalan, ada yang Tuhan jawab begitu cepat.
Begitu saya pindah ke kontrakan yang orang itu suruh tinggal di rumahnya, nah saya mencoba untuk mengerti bahwa oh, saya harus mengasihi Tuhan karena Tuhan itu udah baik gitu. Ya, harta kekekalan tidak dapat dicuri sehingga tidak perlu adanya ketakutan untuk diambil bagiannya oleh orang lain dan tidak ada ketakutan untuk berinvestasi dalam pekerjaan kekekalan. Nah, kita juga lagi apa ya? Mencari kontrakan untuk kita beribadah. Ini kesempatan untuk saudara berpikir, saudara berdoa, saudara memberikan diri untuk berpikir atau mungkin mengerjakan nanti kalau kita sudah jadi yang di kontrak itu kita babat-babat rumputnya, tenaganya kita. Itu semua investasi. Jadi jangan takut untuk berinvestasi dalam pekerjaan pelayanan di dalam kekekalan. Yang pertama, kita buka tetap di Matius tadi ayat selanjutnya yaitu Matius 6 ayat 21. Paling enggak boleh deh baca yang tercantum. Matius 6 ayat 21. Ya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Oke. Jadi yang pertama adalah di mana hartamu berada, di situ juga hatimu. Jadi maksudnya kita nggak bisa baca seseorang, kita nggak bisa baca maksud hati orang, tapi kita bisa melihat hasil dari perbuatan orang itu mengarahkan seluruh tenaganya, pikirannya, hartanya, kekayaannya untuk apa gitu. Itu baru kita bisa tahu oh ini orangnya maunya begini. Dan bahkan masalahnya adalah orang itu sendiri kadang-kadang nggak sadar. Bisa jadi loh, misalnya apa Markus kok kamu begitu? Padahal orang lain udah lihat loh, saya udah membiayai ini, biaya itu, maksudnya udah memikirkan itu. Tapi saya nggak mengakuinya, bisa enggak saya nggak berpikir itu, bisa. Karena itu masalah hati. Tetapi buah apa yang kita kerjakan itu akan terlihat dan akan terbaca di mana hati kita sebenarnya berada. Ya. Jadi hati merupakan bagian terdalam manusia yang sulit dibaca oleh orang lain dan bahkan diri kita sendiri, di mana kita menginvestasikan harta kita menunjukkan kemana sesungguhnya arah dan tujuan hati kita. Jadi seperti itu ya. Jadi kalau misalnya Pak Edo lagi bangun rumah nih, bangun rumah habis-habisan dia investasikan semua tenaga dia, pikiran dia, pekerjaan dia untuk menghasilkan pundi-pundi, dia luangkan untuk rumah. Memang dia hatinya di istrinya dan anak-anaknya supaya nyaman. Jangan sampai dia kerja semuanya, istrinya di rumah hanya dikasih sebagian, dibangun rumah yang lain. Untuk siapa nggak tahu. Ya, nggak seperti itu. Tetapi memang hatinya dia memang untuk keluarganya ya. Dia investasikan semua hartanya, pekerjaannya, pikirannya, tenaganya ya untuk orang-orang di rumah gitu. Ya kan sama Pak Anju juga begitu, jauh-jauh ke Pontianak hanya untuk orang-orang yang ada di rumahnya. Harta dia memang buat anak-anaknya. Walaupun dia jauh-jauh bekerja, semuanya itu hanyalah untuk anak-anaknya. Untuk istrinya nggak mungkin untuk saya. Ya kan? Kalau untuk saya juga nggak apa-apa. Ya. Kemudian yang kedua adalah banyaknya investasi kekekalan yang sudah kita berikan sejauh apa sih sebenarnya? Ya saya nggak tahu apakah ini ukurannya nggak bisa kita ukur ya. Ini antara kita dengan Tuhan. Tetapi paling tidak dengan berjalannya waktu, dengan pertumbuhan kedewasaan rohani kita, harusnya kita berubah. Seperti yang saya katakan dulu, saya orangnya suka ngedumel. Saya sudah mengerjakan sesuatu sampai di titik yang begitu bisa dikatakan capek dan lain sebagainya. Dulu waktu gembala saya yang di Bangka itu suka ngomong gini ke saya, lu ngerjain semuanya itu kata lu ngedumel.
nanti hangus loh. Saya waktu itu karena belum ngerti ya, udah ngomong apa sih dia ini gitu kan. Tapi dengan berjalannya waktu, memang kadang-kadang perlu namanya berdiam diri untuk memutuskan kita itu enggak tertekan, tetapi boleh menyadari apa yang sudah kita lakukan di belakang-belakang. Akan lebih baik langkah ke depan kalau memang itu perlu dilakukan ya. Tapi sebaiknya jangan, karena itu berat. Kalau yang nggak bisa tambah down, atau dia bisa tambah naik. Orang yang pernah masuk penjara itu ada dua opsi. Yang pertama dia berubah, yang kedua dia bisa tambah jarak. Karena apa? Dia ketemu penjahat-penjahat juga di dalam sana. Yang biasanya nggak cuman dulu nyuri pulpen di toko, kemudian ketemu nyuri duit yang di ATM. Terus cerita, lu ngapain kalau masuk penjara? Saya nyuri uang di ATM. Caranya gimana? Diajarin lah dia gini. Yang nyuri pulpen keluar dari penjara bisa nyuri uang di ATM karena udah diajarin. Itu bahayanya stuck. Berdiam diri itu di situ bahayanya. Anda bisa berdiam diri, tetapi ada masukan-masukan yang begitu kuat dan yang lebih kuat adalah negatif. Itu bahaya, akan menurunkan kualitas rohani seseorang itu. Nggak mudah sih. Di situ hanya perlu berdiam diri, nggak perlu dengar yang manusia dulu. Lu harus bersekutu sama Tuhan gitu, benar-benar memberi waktu buat Tuhan. Nah, itu baru bisa terbebas pikirannya dari si jahat. Tadi yang kedua adalah banyaknya investasi kekekalan yang ditanamkan. Jadi seberapa banyak sih yang sudah kita kerjakan? Apakah sudah sebanding dengan yang Tuhan mau? Tuhan udah memberikan semuanya ya, hidupnya, bahkan nyawanya Tuhan sendiri dia relakan untuk menggantikan hidup kita. Kita dapat berinvestasi pikiran, tenaga, keuangan, dan waktu. Dan banyak hal lain lagi yang dapat kita lakukan untuk berinvestasi di dalam kekekalan. Yang ketiga, investasi terbesar adalah kasih Allah lewat Kristus. Wah, itu nggak bisa kita bandingkan. Investasi terbesar di dunia ini adalah investasi Tuhan sendiri terhadap terhadap kita yang sudah kehilangan kemuliaan Allah. Jadi begini ceritanya nih. Pada mulanya ya, kalau kita baca Alkitab, pada mulanya dunia masih gelap, atau alam raya ya, bukan dunia ya, alam raya. Jadi masih gelap, Tuhan buatlah terang. Dia berinvestasi kemampuannya lah, supranatural Tuhan untuk sesuatu yang dia banggakan, yaitu manusia. Dia ciptakan sebuah taman, dia ciptakan sebuah bintang, dia bukan sebuah lagi, beribu-ribu bintang. Dia ciptakan matahari buat siang, dia ciptakan bulan buat malam, kemudian dia ciptakan tumbuh-tumbuhan, dan yang terakhir dia ciptakan sesuatu yang begitu berharga di dalam hidup pribadi Tuhan itu sendiri, yaitu manusia sebagai gambarannya. Kemudian sesuatu yang dia miliki itu dia sudah investasikan lah seluruh pikirannya, seluruh tenaganya untuk membuat nyaman Adam dan Hawa. Ternyata Adam dan Hawa menghilang karena jatuh dalam dosa. Yang dia miliki hilang. Apa yang dia miliki hilang itu adalah rasa ucapan syukur dari Adam dan Hawa ini sendiri. Suatu penyembahan Adam dan Hawa sendiri ini. Adam dan Hawa melanggar perintah Tuhan, sehingga Tuhan tidak bisa kompromi lagi. Wah, udah ngelawan nih, udah masuk dalam dosa, kemuliaan udah nggak ada lagi. Masalahnya adalah ada sesuatu yang berharga di dalam diri manusia, yaitu napas kehidupan Tuhan itu, yang waktu di Kejadian 2 ayat berapa ya, yang Tuhan nyiptain manusia gini kan di tanah, kemudian dihembusin. Nah, itu terikat, nggak bisa, itu yang Tuhan miliki sebenarnya.
roh Tuhan itu yang di dalam diri kita masing-masing itu yang terikat. Nah, kenapa kita harus lahir baru? Itulah yang dibebaskan supaya connect roh yang baru itu connect dengan Tuhan kembali. Itulah yang kita kenapa harus diselam sebagai pengukuran masa lalu kita gitu. Simbol-simbol ini sebenarnya penting buat kita semua, bahwa kita memang sudah ditebus dengan Tuhan. Kenyataannya bahwa Tuhan tidak mau kehilangan dengan apa yang dia miliki itu di dalam diri manusia, sehingga dia berkata sama si jahat waktu itu, nanti kamu akan diinjak kepalanya sama keturunan anak manusia ini. Jadi dia berbicara iman, tidak terjadi saat itu, tetapi terjadinya adalah ribuan tahun kemudian di zaman Yesus itu baru muncullah Yesus, keturunan Adam dan Hawa ini, yang menghancurkan si jahat ini, kepalanya diinjak. Ya, jadi Tuhan itu berbicara iman juga sebenarnya. Dia selalu berbicara masa depan gitu. Dia selalu berbicara suatu saat gitu. Dia nggak berbicara saat tertentu, misalnya nanti Tuhan Yesus tahun 1 Masehi, tanggal 1 Masehi, bulan 1 Masehi dia lahir ya. Nanti iblis hati-hati ya, nanti di situ kepalamu dihancurin. Nggak gitu dia. Tapi berbicara sesuatu waktu yang lama, yang berbicara tentang iman. Nah, kita diajarnya begitu juga. Kalau masalah nanti bertanya kenapa Tuhan harus begitu, dan nanti kita tanya sama-sama di surga nanti ya ketemu. Kenapa harus begitu? Kenapa harus begitu? Tapi bagi saya mungkin jawabannya adalah, tapi ini mengarang saya ya, meraba-raba. Maksudnya supaya ketulusan hati kita itu sejauh mana, bener nggak gitu? Menanti-nantikan sesuatu yang pasti, tetapi kita harus nggak tahu waktunya gitu. Nah, itulah iman. Saya bacakan lagi ya. Pada mulanya Allah telah menginvestasikan begitu besar dengan penciptaan manusia, namun Allah telah kehilangan miliknya, yaitu manusia, akibat dosa dan merusak hubungan Allah dan manusia itu sendiri. Namun begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia merelakan seluruh miliknya, yaitu nyawanya sendiri. Atau dapat dikatakan Allah berinvestasi besar, sangat besar dan yang terbesar, dan mungkin juga saya bisa katakan ini yang terakhir Tuhan berinvestasi. Jadi nggak ada kematian. Ya, ini memang di Wahyu dikatakan tidak ada lagi kematian kedua buat Kristus. Jadi saudara, kalau misalnya udah nanti pengangkatan, tidak ada lagi penebusan di sana. Tuhan tidak lagi kerja 2 kali. Cukup sekali Tuhan kasih kesempatan. Ya, jadi maksudnya ini waktu-waktu yang saudara sekalian dan saya pergunakan waktu yang begitu sempit ini untuk sungguh-sungguh sama Tuhan, menginvestasikan hidup kita untuk pekerjaan kekekalan. Lanjut, tadi mungkin juga investasi yang terakhirnya untuk mendapatkan kembali miliknya yang telah hilang. Dengan demikian, apakah kita ragu untuk menginvestasikan kasih kita kepada Allah lewat penyembahan dan ucapan syukur? Jadi kalau penyembahan ini yang agak sulit ya, memang saya juga mengalami itu. Jadi kalau penyembahan, saudara harus menginvestasikan otak saudara, pikiran saudara, fokus sama penyembahan itu. Jangan sampai lab ready pikiran gini, waduh ayamnya tadi belum dikasih makan jagung. Bener nggak ya? Reva ngangguk-ngangguk kayaknya iya. Waduh, tadi jualan sayurnya masih ada sisa sekian. Harus fokus. Makanya itu yang bikin beda, orang bisa cepat masuk ke dalam hadirat Tuhan. Ada yang lambat gitu, ada yang kelihatannya masuk tetapi keluar otaknya gitu ya. Ya harus hati-hati. Jadi sebenarnya seberapa besar kita bisa menginvestasikan itu terjawab nanti seberapa besar kita mengasihi Tuhan. Ini yang paling penting. Makanya kasih itu dari ketiga hal yang terbesar, yaitu apa?
Apa yang benar Pak? Iman, pengharapan, dan kasih. Jadi yang terbesar adalah apa? Kasih. Kasih itu sendiri. Seberapa banyak kita mengasihi Tuhan, ya seberapa banyak kita akan memberikan waktu, tenaga, pikiran, bahkan keluarga kita buat Tuhan. Contoh keluarga siapa sih? Abraham. Abraham itu memberikan anaknya loh. Bayangin nih, saya punya si John, saya bawa nih si John, terus saya mau sembeli, aduh, saya kayaknya rasanya nggak tega. Kemarin saya ulang-ulang video saya waktu saya gandeng dia begini ya, waktu bersama-sama ini hitam, itu kayaknya waduh, menikmati sekali saya hidup saya gitu. Maksudnya saya nggak kebayang itu si Abraham, bukan Abraham ini ya, si Abraham itu pikul anaknya di gunung-gunung kemudian. Dan yang dramanya itu adalah anaknya itu nanya, lu dombanya mana Pak? Gitu. Itu drama banget loh menurut saya. Kayaknya di filmin bagus tuh nangis-nangis, kayaknya salah Korea lah, ya kan? Waduh dia tanya begitu hatinya kayak gimana ya? Sudah saudara renungkan. Dia mau menginvestasikan. Kenapa sih saya nggak bilang memberikan? Saya lebih suka berkata menginvestasikan. Karena sebenarnya di balik itu kita mengharapkan, karena kita berinvestasi mengharapkan sesuatu yang timbul dari apa yang kita investasikan. Tuhan juga demikian loh. Tuhan menginvestasikan nyawanya supaya dia berharap kita bisa kembali ke dia. Kita menginvestasikan seluruh tenaga kita, pikiran kita, harta kekayaan kita, uang kita lah, semuanya lah, akan termasuk diri kita. Karena kita mengharapkan kasih Tuhan benar-benar nyampe di dalam hidup kita. Ucapan syukur kita itu benar-benar dari dasar hati gitu loh. Ini yang nggak malaikat punya loh sebenarnya. Kenapa kita lebih mulia dari malaikat? Karena dia nggak ada, malaikat itu nyembah memang kayak robot gitu loh, kayak otomatis gitu. Dia suaranya memang bagus, mendayu-mendayu. Bahkan si Lucifer itu yang jatuh dalam dosa itu tidak diberi kesempatan kedua untuk dia bertobat, karena dia memang diprogram harusnya nggak jatuh, hatinya nggak kesana gitu. Bahkan di dalam tubuhnya bisa mengeluarkan alat-alat musik. Bayangin nggak, keluar pas dia nyanyi, keluar gitar dari perutnya atau melodi. Tuhan nggak terkesan seperti itu. Ternyata Tuhan lebih terkesan dari hati kita manusia ini, merasa yang terhina ini terbuang, kemudian Tuhan datang, kita mengucap syukur. Itu Tuhan lebih rasa keintimannya dengan kita. Makanya kalau kita udah di titik itu memberikan seluruh hati kita, Tuhan juga memberikan seluruh hatinya yang udah jelas lewat Kristus nyatu. Itulah yang disebut keintiman. Saya kadang-kadang kalau menyembah sampai di titik keintiman, saya akan berkata, Tuhan, aduh, saya malas kayaknya mau beranjak dari ruangan ini. Biasanya saya dapatkan itu di ruangan doa. Saya sampai di titik ini, Tuhan, kayaknya mau keluar dari ruangan ini malas kayaknya. Saya lebih suka duduk, walaupun sama mak-mak semua di situ, tapi saya nggak peduli ada mak-mak atau enggak. Yang peduli adalah ada Tuhan di sana. Amin ya. Saya juga terkejut ini ibu ini ke sini juga. Itu nggak usah ditanya lah. Apa? Ya, puji Tuhan. Saya tapi ada kepikiran sih, maksudnya. Ya hari ini ada pelayanan untuk berbicara apa? Saya perlu ajak berdoa ya gitu. Tapi ternyata Tuhan tuh melihat pikiran hati saya, pikirin dua gitu kan. Dua malah udah ikut ya. Ya puji Tuhan, sampai di titik ini saya berharap kita tidak pernah untuk putus asa, lelah, atau bersungut-sungut untuk menginvestasikan segala hal yang kita punya untuk pekerjaan pelayanan kebenaran. Saya kadang-kadang sama keluarga gitu kan, saya berpikir apakah saya sudah memberikan semuanya ya sama Tuhan gitu. Saya sudah memberikan sama anak-anak, istri, mertua,
karena saya bekerja sampai kadang-kadang lembur kalau dapat buku banyak gitu. Karena saya pertanyaan saya, apakah saya sudah memberikan yang seperti ini sama Tuhan juga ya? Bahkan apakah sudah saya memberikan hidup saya, karena saya juga pernah pelayanan yang gagal gitu. Apakah? Tapi kayak begini, saudara, saya itu ngomong sama Tuhan, Tuhan ini kasih saya kesempatan kedua, saya nggak mau sia-siakan. Saya berharap di sini kita nggak mengalami seperti yang saya alami. Harus memulai dengan kesempatan kedua itu nggak enak sebenarnya, nggak enak. Tapi mungkin lebih baik buat saya daripada saya nggak dapat kesempatan. Bener kan? Jadi tetap semangat ya. Di Tuhan sampai di sini firman-Nya bahwa apa yang sudah diinvestasikan Tuhan itu begitu besar. Jadi kita jangan ragu menginvestasikan tenaga, pikiran kita untuk pekerjaan Tuhan. Kita naikkan ujian di ide. Harusnya Tuhan memberikan segalanya untuk Engkau Tuhan, karena Engkau dari semulanya, dari waktu mula-mulanya itu Tuhan Engkau sudah memberikan segala sesuatunya untuk yang terbaik ya Tuhan. Tuhan, seharusnya kami tidak ragu juga Engkau yang memberikan yang terbaik, tempat untuk kami beribadah yang nyaman Tuhan. Tuhan, kalau kami dalam proses untuk lingkungan akan tawar-menawar untuk harga Tuhan, semuanya yang terbaik, dan Kau Allah yang menyediakan semuanya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa, karena mau berdoa juga untuk umat-Mu yang ada di tempat ini Tuhan. Biarlah mereka memiliki hati ucapan syukur yang dari dasar hati, rasa penuh tanggung jawab di hadapan-Mu ya Tuhan, bahwa Engkau Allah yang kami benar-benar cintai. Kalau kami boleh menaikkan satu puji ya Tuhan, cinta Engkau Yesus bukan hanya di bibir kami Tuhan, tapi benar-benar dari dasar hati kami benar-benar cinta Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu, buat hamba-Mu sendiri juga semakin mengasihi dan mencintai Engkau Tuhan Yesus.
dan belajar memberikan segalanya untuk Tuhan. Terima kasih Tuhan buat umat-Mu di tempat ini yang sudah beribadah sebagai tanda bukti bahwa mereka juga memberikan segalanya Tuhan, beribadah kepadamu. Sebab ibadah ini lebih baik daripada melakukan kegiatan fisik Tuhan, karena ibadah ini mengandung janji kekekalan Tuhan, untuk masa depan kekekalan kami Tuhan Yesus. Dan Engkau berjanji memberikan rumah, dan Engkau menyediakan rumah, Engkau kembali ke surga untuk menyediakan rumah. Itu rumah yang Engkau janjikan Tuhan, kami boleh terima kekekalan itu di dalam kami. Terima kasih Tuhan, kami pegang iman kami ini yang percaya saat Engkau datang kedua kali, mendapati iman percaya kami Tuhan, bahwa kami setia di hadapan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Yang percaya di dalam kekekalan katakan amin. Tuhan tidak akan mengatakan kemuliaan. Halo semuanya. Pengumuman kami bulan depan ibadah kita bulan depan Desember kita ibadah raya tetap jam 2 di Sakinah ya, nanti di grup diinformasikan kembali. Terus kita juga mengadakan berjemur kudus. Kami mengimbau supaya tidak lupa untuk membawa persembahan perpuluhan ataupun kebenaran hati ya. Hanya itu aja pengumumannya. Informasi mengenai tempat nanti setelah ibadah kita join ya. Itu aja. Saya ada tambahan sedikit. Tadi karena ada Bapak Haji mau lihat tempat sama Pam melihat di dalamnya. Saya janjian sama si Pak De. Jadi habis ini kalau ada yang punya waktu mau nengok di dalam rumah itu kayak apa, boleh. Jadi saya udah janjian, jadi mampir nanti kita mampir sebentar lihat dalamnya. Kita udah siap kondisinya. Itu mungkin tambahannya. Oke, paling itu aja. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kita akan membuat singkat doa. kasih Allah Bapa, terima kasih Yesus, Engkau baik bagi kami. Terima kasih Bapa, ibadah kami ini Engkau boleh memberikan waktu kami, memberikan segala
yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan kami Bapa. Terima kasih, kami bersyukur ibadah kami boleh kami laksanakan Bapa dengan sukacita. Kami boleh bersekutu bersama sehati memuji kemuliaan Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Biarlah ibadah kami ini hanya di kemuliaan nama Tuhan, namamu yang ditinggikan. Sembah ya Bapa. Terima kasih Allah Bapa untuk firman-Mu yang telah disampaikan oleh kami Bapa. Jaga Tuhan, hamba ini boleh semakin lagi Engkau berkati dalam pelayanannya Bapa. Jaga Tuhan kami yang telah disampaikan firman-Mu Bapa boleh menjadi berbuah Bapa di dalam iman percaya kami kepadamu Bapa. Terima kasih Allah Bapa, terima kasih Yesus. Berkati gembala kami Bapak Abraham, berkati dalam pelayanannya, dalam keluarganya Bapa. Biarlah Tuhan kelimpahan yang daripada Engkau dalam pelayanan Bapak Abraham dan keluarga Bapa. Terima kasih Bapa, Engkau berkati juga Bapak Edo selaku ketua sekutuan kami ini Bapak. Engkau berkati dalam pekerjaannya, dalam keluarganya Bapak. Engkau berkati dalam pelayanannya Bapak. Begitu juga dengan Bapak Markus Bapak. Engkau berkati dalam pelayanannya. Begitu dengan Bapak Hanju dan keluarga. Engkau berkati Bapak. Engkau berkati di setiap pekerjaan, di setiap pelayanannya Bapak. Kami juga berdoa untuk seluruh keluarga kami yang ada hadir pada saat ini Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Biarlah penyertaan-Mu sempurna atas hidup kami Tuhan. Agar hidup kami boleh kami serahkan hanya di kemuliaan-Mu Bapa. Terima kasih Allah Bapa, terima kasih Yesus. Kami berdoa untuk persembahan yang telah kami kumpulkan Bapa. Biarlah Kau berkati agar boleh dipergunakan untuk kemuliaan nama-Mu, pelayanan kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Bapa, kami berdoa untuk proses tempat ibadah yang sedang kami usahakan Bapak. Biarlah Tuhan Kau yang memberikan yang terbaik bagi kami. Biarlah Tuhan kehendak-Mu yang terjadi atas persekutuan kami Bapak. Terima kasih Bapak, kami percaya Engkau akan memberikan yang terindah bagi kami, yang terbaik bagi kami. Terima kasih Allah Bapak, terima kasih Yesus. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami ini Bapak. Kami mau berserah ke dalam tangan-Mu. Biarlah Bapa Engkau lawat bangsa kami, Engkau lawat negeri kami ini. Biarlah Bapa Engkau berkati para pemimpin bangsa kami ini, dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, seluruh jajaran pemerintahan hingga ke tingkat RT Bapa. Biarlah Tuhan para pemimpin kami boleh menjadi pemimpin yang takut akan Engkau Bapa, sehingga nama-Mu dipermuliakan di bangsa kami ini Bapa, sehingga kami umat-umat-Mu boleh menjalankan ibadah kami dengan sukacita di dalam bangsa kami. Terima kasih Allah Bapa, terima kasih Yesus. Saudara-saudara kami yang bisa hadir saat ini Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Terima kasih Allah Bapa, inilah hidup kami, inilah doa dan permohonan kami. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Haleluya Tuhan, ketika kami mengakhiri ibadah ini Tuhan, kiranya Engkau memberkati kami. Amin. Berkati dengan berlimpah kami dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Roh Kudusnya kami menyertai Engkau, memberikan Engkau, menghadapkan wajahnya kepada memberikan Engkau damai sejahtera sudah kita mulai hari ini. Jika Maranatha Tuhan sudah datang kedua kali, menjemput kita di awan-awan yang bermain dan kasih-Nya kekal selama-lamanya. Mari berani Tuhan sama-sama kata